Sangat bahagia, saya telah sangat terkejut dan tidak bisa percaya bahwa ini terjadi. Oke. Yaitu Ada pendidikan bahasa Indonesia di negara itu, guys. Kenapa? Kalian bisa juga untuk memberikan pendapat dan komentar bahasa Indonesia yang berada di negara Ukraina. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Guys, kali ini saya tertarik untuk mereaksi lagi sebuah video, yaitu cewek bule yang berasal dari negara Ukraina guys, ya, mengatakan tentang bagaimana ya proses pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia di negara tersebut, yaitu negara Ukraina. Kenapa dan mengapa ada pendidikan bahasa Indonesia di negara itu guys? Kenapa? Jadi kalian bisa juga untuk memberikan pendapat dan komentar mengenai tentang bahasa Indonesia yang berada di negara Ukraina. Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya, kenapa belajar di jurusan bahasa Indonesia di Ukraina, cerita saya. Dan ini merupakan dari channel Anya Korzenko. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Halo teman-teman Indonesia, kalian Halo teman-teman. pasti terkejut. Kenapa dia berbicara dengan bahasa Indonesia Saya pun terkejut. tanpa pengalaman tinggal di Indonesia? Tanpa pengalaman tinggal Dia? Indonesia. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan semuanya. Oke. Teman-teman, hari ini saya memutuskan memakai baju tradisional Indonesia, batik. Wih. Sangat cocok dengan semuanya. Iya benar. Yaitu semuanya dimulai pada tahun 2020. Oke. Ketika saya telah sangat bingung setelah 2020. selesai sekolah. Ini saya dengan ibu di kelulusan sekolah saya. Wow. Ke universitas mana, belajar apa yang saya mau. Oh. Saya tidak pernah tahu apa yang saya mau lakukan di hidup ini. Oke. Saya telah hanya 17 tahun. Dan 17 tahun. juga saya berasal dari kota yang kecil sekali. Oh ya? Sejumlah orang di sana hanya 15.000 orang dan tidak ada universitas di kota ini. Tidak ada. Tapi saya memang telah belajar di sekolah dengan baik sekali. Saya telah sangat rajin dan telah punya cita-cita yang besar sekali untuk pindah ke kota lain, terutama ke ibu kota Kiev. Tapi kemana ya? Untungnya ada telah teman saya yang punya pengalaman tinggal di negara Asia. Dan saya telah tertarik dengan budaya Asia. Kenapa tidak ya? Yaitu saya pikir mungkin bisa menjadi penerjemah. Ya. Benar. Tapi nanti ibu saya bertanya, Anya, bahasa apa yang kamu mau belajar? Saya menjawab, pasti gak bahasa Eropa, karena saya tidak suka cuaca dan budaya ini. Ayo lihat pilihan yang kita punya. Dan memang situasi telah sulit sekali, karena di keluarga kita tidak telah punya banyak uang untuk masuk ke Universitas Shevchenko di Kiev. Di mana saya sekarang belajar ya, karena universitas ini tersebut yang terbaik di Ukraina dan memang mahal sekali untuk masuk. Tapi kalau ada kesempatan, kalau saya lulus semua ujian dengan baik sekali, saya bisa dapat beasiswa tanpa biaya kuliah. Benar. Yaitu saya berhasil lulus semua ujian, ini telah motivasi yang besar untuk saya. Dan ada telah beberapa jurusan dengan bahasa Asia, yaitu ada bahasa Cina, bahasa Jepang, dan jurusan bahasa dan sastra Indonesia, di mana kita bisa belajar 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea. Yaitu saya pikir saya mau. Dan dalam 1 minggu saya dapat jawab bahwa saya berhasil dapat beasiswa itu. Yaitu saya telah sangat bahagia, saya telah sangat terkejut dan tidak bisa percaya bahwa ini terjadi.
Oke. Yaitu nanti kita dengan ibu pergi ke Kiev, masuk ke universitas, Oke. dan di sini akan foto di mana kita di dekat universitas ini. Kita telah sangat bahagia. Yaitu seperti biasa pada September 1 kita mulai belajar bahasa Indonesia di universitas dan kita telah punya dosen orang Indonesia yang telah tinggal dosen di orang Berlin Indonesia. selama 40 tahun. Ini telah sangat bagus praktis dengannya. Tapi sayangnya tahun pertama telah sulit karena kita belajar online karena COVID. Tahun kedua telah juga sedih karena ada telah sulit momen di negara saya dan sekarang saya masih melanjutkan belajar bahasa untuk menunjukkan semuanya pada kalian. Dan ketika saya dapat pendukungan dari kalian, ini juga motivasi saya sekali. Apa yang saya telah ingin sampaikan kepada kalian? Ini pikiran saya hanya ya. Pertama kita harus belajar banyak. Karena ketika kita belajar banyak, kita dapat banyak ketahuan dan pengalaman yang nanti di masa depan kita bisa menggunakan di mana-mana, di kerja ya terutama. Seperti saya telah menceritakan, ya saya belajar banyak. Untuk mempelajari sejarah Ukraina, saya menggunakan cetakan tanggal di cermin untuk mengingat semua tanggal. Saya memang belajar semuanya dan terutama bahasa Inggris ya yang sekarang saya menggunakan, yaitu ini memang penting. Dan kedua, jangan menyerah. Baik. Ikuti setiap impian atau tujuan kalian ya. Karena kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu iya benar ya, kesimpulan mana kita bisa dapat. Yaitu makasih sekali untuk mendengar cerita saya. Saya berharap ini telah menarik sekali dan sampai minggu depan karena ada akan September 1 dan mungkin saya berusaha membuat video di universitas dan juga dengan teman kelas saya yang juga belajar bahasa Indonesia, yaitu menulis mohon apa yang kalian pikir tentang ide saya tentang semua hal ini. Saya akan sangat menarik untuk membaca ide kalian. Yaitu sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Baik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi cewek bule dari Ukraina, yaitu bule yang bernama Anya, di mana beliau sangat-sangat bahagia guys ya ketika ini karena saya dapat memahami bagaimana beliau membicarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitulah guys ya, di negara Ukraina itu ada mempunyai pendidikan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia itu yang berada di universitas lah. Pengajar itu guys, pengajar ataupun guru yang mengajar bahasa Indonesia itu adalah orang Indonesia. Kita dapat lihat bagaimana ekspresi cara penyampaian bule ini guys, sangat-sangat lancar sekali dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebab dengan menggunakan bahasa Indonesia beliau sangat mudah sekali apabila datang ke Indonesia, gampang sekali ya apabila saatnya berkomunikasi, berkoneksi dengan warga tempatan orang Indonesia dan juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan, memudahkan urusan pembisnis dan sebagainya. Jadi sangat memberikan kesenangan kepada warga Ukraina yang mempelajari pendidikan bahasa Indonesia. Jadi sebab itulah kenapa beliau menjadikan bahasa Indonesia ini peran yang sangat-sangat penting guys. Dan itulah ya, apabila dia menyampaikan bicaranya tuh kita bisa untuk memahami apa yang disampaikan mengenai konten beliau di dalam video pada kali ini. Beliau sangat bahagia dan ini memberikan motivasi dan juga inspirasi guys, karena bisa melanjutkan mempelajari bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan bule ini guys sangat-sangat tepat sekali, karena jangan menyerah ya, sentiasa mempelajari, sentiasa banyak mempelajari, dan orang kata
bisa ya untuk menghabiskan waktu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi secara tidak langsung akan lebih lagi lancar. Dan saya juga dapat melihat bagaimana mereka dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan cara berkoneksi ya, berteman dengan orang Indonesia. Itu juga sekaligus dapat bisa lagi menambahkan edukasi ilmu mereka dengan menyampaikan bicara bahasa Indonesia dengan tepat sekali, dengan betul sekali, dengan lancar sekali. Jadi itulah ya kenapa bule yang bernama Anya ini guys sangat-sangat meminati belajar ya bahasa Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.